kepada umat Muhammad ini dengan hidayah kepada Shiratal Mustaqim. Sebagaimana juga kita meminta kepada Allah Shiratal Mustaqim dalam setiap membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Ihdinas Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang maghdub Yahudi dan waladdallin, jalan orang yang sesat Nasrani. Yahudi maghdub karena mereka diberi petunjuk, ditukar, dia minta, dikasih, dilanggar, dirubah. Jadi maghdub orang itu. Dan selalu bermohon dikasih, diselewengkan, tukar, melarat, mohon lagi, dikasih, ditukar. Itu aja kerjanya. Maka Yahudi maghdub. Sedangkan waladdallin, orang-orang yang sesat, Nasrani, masa Tuhan menyayangi hambanya, dikasih karunia, tapi dibilang pula anak Tuhan. Makanya mereka sesat kan. Isa anak Tuhan, padahal Tuhan memberikan anugerah yang sangat utama kepada Rasulnya. Diangkat menjadi Rasul, masih anak-anak dikasih irhas, bisa bicara waktu kecil. Lalu omaknya juga waktu kecil masih bisa bicara kan, omaknya Maryam. Kecil dalam asuhan Zakaria, bisa bicara dengan waktu masih kecil. Ada hidangan, dari mana kau dapat ini Maryam? Wa min indillah. Bagaimana itu bisa begitu? Omaknya dapat hidayah, omaknya bisa bicara kecil, Nabi Isa juga bisa bicara waktu kecil, lalu diagungkan menjadi anak Tuhan. Nah, itulah yang dollahnya mereka itu. Diamankan Tuhan Nabi Isa, lalu mereka mengatakan Nabi Isa dibunuh, disalib. Lalu itu pula lah yang disembah. Tebus dosa sama itu. Jadi mereka mempertuhankan Yudas Iskario ya. Ya Allah, sesatnya, jauh kali sesatnya itu ya. Maka umat Islam berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan nikmat seperti yang diterima oleh Yahudi dan Nasrani, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang dikasih nikmat oleh Allah kepada mereka, tapi bukan Yahudi dan Nasrani. Kadzalika an'ama 'alaihim, seperti itulah, seperti demikianlah Dia memberi nikmat atas mereka, umat Muhammad. An'ama 'alaihim ala ummati Muhammadin bi an ja'alahum ummatan wasata, dengan bahwa Dia jadikan mereka menjadi umat yang wasatiyah, umat yang pertengahan. Wal wastu aidan, maksud wal wastu itu juga wal khattul mustaqimu, yaitu garis yang lurus. Kalau dibuat semacam jalan aspal, apalagi dibuat jalan tol, kan mustaqim betul itu, lurus. Wa tariqul mustawiyu, khattul mustaqim, garis yang lurus. Wa tariqul mustawiyu, jalan yang sama. Mustawi, istiwa. Kalau ini begini, supaya sama harus ke depan. Supaya sama harus ke depan. Bukan belok. Kalau belok, bengkok. Jadi, tariqul mustaqim dan juga siratul khattul mustaqim dan tariqul mustawi. Jalan yang lurus, jalan yang sama, tidak bengkok kiri kanan.
Wa hadza ma taqtadhihi al-hikmatu. Dan inilah apa yang dituntut akannya oleh hikmah. Min kaunihi subhanahu hadahum ila siratil mustaqim wa ja'alahum ummatan wasata. Dan inilah apa yang dituntut akannya oleh hikmah. Jalan siratal mustaqim itulah yang diarahkan, dituntut, dan diqadiyahkan oleh hikmah yang bijak dari keadaannya subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ditujukannya. Hadahum, dia tunjuki mereka ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa ja'alahum ummatan wasata, dan dia jadikan mereka umat Muhammad menjadi umat yang wasatiyah, pertengahan. Yang pertengahan itu tidak ke tepi ini, kita tidak ke tepi ini. Yang pertengahan di tengah. Itulah mustaqim itu kan. Tidak terupul yasar, terupul yamin, tidak ke kanan, tapi di tengah. Itu namanya wasat. Pertengahan. Ai ala siratim mustaqim, artinya atas jalan yang lurus, istiqamah. Ai artinya udulan, adil, khiyaron, pilihan. Kita umat adil, umat wasata, umat yang adil, umat yang khiyaron, pilihan. Li'annal wasta, li'annal wasta, karena bahwasanya yang wasta itu, wasatiyah itu, hakikatun fil bu'di anit tarafain. Hakikah benar dalam menjauhi dari dua tepi. Jadi kalau ada pinggir kiri, pinggir kanan, supaya lempang, selamat, tidak berbahaya, ya harus di tengah. Dia adil dia. Adilnya maksudnya tidak memihak. Tidak memihak jurang kiri, tidak memihak jurang kanan. Taraf. Itulah udulan itu. Khiyaran. Yang dimaksud wastun atau al-wasat, itulah hakikat pada menjauh dari dua tepi. Nah, itulah wasto itu. Wasat. Wasat itu namanya di tengah, dia jauh dari tepi kiri kanan. Itulah wasat. Hakikatum bil bu'di anit tarafain. Jadi umat Muhammad wasatiyah, wasat. Tidak memihak Yahudi, tidak memihak Nasrani. Islam. Hanifah Muslimah. Itulah umat wasata itu. Wa ja'alakum ummatan wasata. Allah yang menjadikan kita, Allah yang menetapkan kita, Allah yang menerapkan kita, mendudukkan kita ummatan wasata. Oh, kan luar biasa itu. Kita memang Mustafa. Rasulnya Mustafa, umatnya juga Mustafa, pilihan. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka. Dan tidak diragukan anna tarafail ifrati wa tafriti rodi'ani. Tidak diragukan. Kalau tidak diragukan, berarti pasti. Itu dia. Kita dipastikan anna tarafail ifrati wa tafriti rodi'ani.
bahwasanya dua sisi al-ifrat wa tafrid, kelewatan dan kelalaian, rodiani, dua hal yang buruk. Jadi yang kelewat dan yang tak peduli sama-sama rodiah. Nanti kalian punya ayat yang ambil ke namanya si rodiah. Rodiah, itu cocok. Rodiah cocok. Siti Rodiah. Kalau Siti berarti Siti itu singkatan dari kata Sirajuddin Abbas. Siti itu singkatan dari Sayyidati. Sayyidah. Berarti kalau ada keturunan kita masuk kelompok Sayyidah, tapi bukan Sayyidah Rasul. Ya, menjadi orang pemuka lah, orang terkemuka. Menjadi Siti. Siti Rodiah. Nah, bolehlah itu. Siti Mardiah. Nah, bolehlah. Tapi jangan Siti Rodiah. Tidak bagus. Nama harus pilih-pilih. Al-ismu syai'un yusamma. Nama itu memang sesuatu yang ingin dinamakan. Ingin ditabalkan. Ingin atau itulah kita mengharap dia apa. Itulah isim itu. Jadi buatlah ini nama itu nama-nama yang diridhoi oleh Allah. Khairil isim Abdullah wa Abdurrahman. Itulah yang terbaik. Lalu Kulidur Rahman ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Silakanlah. Allah punya nama 99. Mana-mana saja kamu panggil Allah, panggillah dia dengan nama itu yang 99. Kita memanggil Allah dengan nama yang 99. Silakan. Jadi tidaklah harus semuanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak. Sudah Tuhan membuka pintu. Kulidur Rahman. Kulidullaha abidur Rahman. Ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Ya Allah boleh, ya Ar-Rahman boleh, ya Rahim boleh, ya Sattar boleh, ya Qawi boleh. Semuanya lengkap 99. Ya Subur boleh. Sudah dipersilahkan oleh Allah SWT itu. Itu kalau enggak silap, surah Al-Isra itu ya. Surah Al-Isra. Qul ud'ur Rahman, qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Surah Ar-Rahman, surah Al-Isra. Kalau enggak lupa ayat 110. Isra itu kan 111, jadi dua lagi mau habis. Surah Al-Isra. Al-Isra itu 111, jadi 110 lah. Lalu di situ pun ada lagi ujung-ujungnya. Wala tajhar bisolati. Wala tukhafit biha. Wabtaghi baina dzalika sabila. Ini perlu juga sama kita ini. Kalau berzikir, berdoa, wala tajhar. Wala tukhafit. Jangan nyaring kali, jangan rendah kali. Wabtaghi baina dzalika sabila. Buatlah di antara itu jalan pertengahan. Jadi kalau kita pun berzikir, jangan kuat kali, jangan rendah kali. Rendah kali tak dengar orang. Harus di antara dua itulah. Fal mutawassitu fil akhlaqi yakunu ba'idan anit tarafain. Fakana mu'tadilan fasilan. Maka mutawassit yang namanya pertengahan itu, wasatiyah itu, mutawassit fil akhlak,
yakunu ba'idan adalah dia jauh dari dua sisi. Fakana mu'tadilan fasilan, maka adalah dia adil, fasil, yang memisahkan antara kiri kanan, fasil dia kan. Maka kita tetap di tengah. Kalau ada dua sahabat yang bertengkar, jadilah kita mu'tadilan fasilan. Jadilah kita mutawasid. Menengahi di antara kedua, jadi mediator lah ya. Menjadi mediator. Kalau kita mediator, masuk, diterima kedua-duanya kan. Yang kiri pun terima, yang kanan pun terima. Kalau kita jauh-jauh sudah memihak kiri, keberatan yang kanan itu. Jadi mutawasid itu yang paling tepat. Adil. Umat Muhammad, umatan wasata. Itu keutamaan kita. Wahakadha yuhaddithuna al-Qur'anu an haqiqati hadhil ummati fil kauni. Dan seperti inilah. Atau inilah dia. Yuhaddithuna al-Qur'an. Quran membicarakannya kepada kita. Membicarakan kepada kita oleh Al-Quran. Dari hakikat umat ini dalam keadaan situasi ini. Di dunia ini kita sudah dibicarakan Al-Quran, hakikat umat Muhammad di bumi ini, fil kaun. Kaun itu kan dalam keadaan keberadaan adanya ini. Kita kan sedang berada di bumi ini. Di tengah umat yang banyak. Di tengah umat beragama yang banyak. Kasratul adayan, banyak agama kan. Agama Zoroaster lah, Buddha lah, Hindu lah, agama Wasan lah, agama matahari lah, pengikut segala macam, beribu macam. Tidak tanggung apalagi aliran-aliran, ribuan. Ini fil kaun, kenyataan yang sedang ada ini. Kita wasat. Kita lawasat. Yuhaddithuna al-Quran. Yang membicarakan kepada kita Quran itu tadi inilah. Mana dia itu tadi? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itulah pembicaraan Al-Quran kepada kita. Lalu kok memihak Tuhan sama kita? Ini saya kulus sebaha'u minan nas ma wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Ya suka-suka Allah Taala lah. Dia memihak kepada hambanya ini. Ya, Rasulullah dulu sudah pernah menghadap Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Sudah pernah. Tapi Rasul kecintaannya ingin kiblat ke Ka'bah. Rasulullah selalu berdoa. Mutawajjihan ilallah, mutawajjihan ila sama. Supaya Allah memindahkan kiblatnya ke Ka'bah. Diterima oleh Allah. Karena diterima oleh Allah, alasan Allah, bilang sama orang tu Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, timur barat itu punya Tuhan. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi itulah jawabnya. Kok heboh kali si Muhammad ni dulu pindah berkiblat ke Palestin, Baitul Maqdis. Dan sekarang kok pindah ke Masjidil Haram. Apa-apaan ini? Dicerca orang tu Rasulullah kan. Jawabnya cukup rupanya ini. Qul lillahil masyriq wal maghribu fa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Selesai. Itulah yuhadditsunal Quran. Hakadha yuhadditsunal Quran. Yuhadditsunal Quranu an haqiqati hadhil ummati fil kaun. Wa an wazifatiha fi hadhil ardi
dan dari pekerjaannya di bumi ini. Ditahdis oleh Al-Quranul Karim. Wa ammakanihal azimi fi hadhil basyariyati. Dan kedudukannya yang besar pada manusia ini. Pada ini kemanusiaan. Umat Rasul betul-betul umatan wasatah. Wa ammakanihal azimi, dan dari kedudukannya yang besar fi hadhil basyariyah pada kemanusiaan ini. Wa andaurihal asasi fi hayatin nas, dan perputarannya, perpusingannya yang mendasar pada kehidupan manusia. Syariat Rasul kepada umatnya ini itu sudah asasi. Sudah ada dasar-dasar aturan yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Sudah ditata oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daurihal asasi fi hayatin nas. Mimma yaqtadi an takuna laha qiblatuhal khassatu. Dari apa yang dia kodokan, tetapkan, arahkan, tunjukkan oleh Allah itu. An takuna laha qiblatuhal khassah. Bahwa adalah baginya kiblatnya yang khusus. Jadi sudah menjadi kiblat khusus kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah Al-Musyarrafah dan Masjidil Haram. Sebagaimana Adam kiblatnya di situ. Nabi Nuh di situ. Nabi Ibrahim di situ, Ismail di situ. Sampai ke Muhammad Rasulullah SAW, kiblatnya di situ. Malahan diriwayatkan sudah 2000 tahun sebelumnya kiblat malaikat yang berada di bumi ini di Ka'bah itu. Barulah menyusul Adam alaihissalam. Lebih lama malaikat itu berkiblat di situ. Yang tinggal di bumi bertugas. Kalau kampung malaikat kan langit. Kampung kita sementara di dunia. Malaikat pun sementaranya di langit. Kehidupan yang lama nanti di mahsyar. Antakuna laha qiblatuhal khassatu wa syakhsiyatuhal khassatu, dan kepribadiannya yang khusus. Kiblatnya umat Muhammad khusus. Kepribadiannya umat Muhammad khusus. Syariatnya kita sangat ringan. Solatnya 5, bayar 50. Oh, luar biasa itu. Solatnya 5 dibayar 50. Per satu solat dibayar 27 atau 25. Kalau berjamaah dikasih 50. Kalau lagi pakai sorban berlipat lagi 70. Ya Allah, berlipat-lipat. Tingkat-tingkat. Itulah umat Mustafa ini. Umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzatiyatuhal mustaqillah, dan dirinya yang mandiri, al-mustaqillah. Dirinya yang mandiri atau yang berdiri sendiri. Itu kita umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
diri kita ini dikawal oleh firman Al-Quran, firman Allah Al-Quran, sehingga kita betul-betul mandiri, dan Quran itu dijaga oleh Allah, tidak akan berubah sampai di kiamat. Taurat tukar, tukar umatnya, macam mana lah, bengkok. Injil ditukar, Taurat ditukar, Zabur ditukar, Quran tidak. Inna nahnu nazzalna Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu dikawal. Kalau yang lain, yuharrifunal kalima ammawadihi. Mereka tukar kalimat-kalimat itu dari tempatnya. Ini, buang. Tempel ini. Yuharribunal kalim. Ya, ambil ini, tukar. Bikin ini. Itu kerja siapa itu? Si Paus. Paulus. Agama Kristen kan. Kata Irene, Kristen itu agama si Paus. Itulah dia. Karena dia yang merubah Kristen. Bukan Nasrani, dibikinnya Kristen. Innahal ummatul wasatu allati tashhadu 'alan nasi jami'an fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya dia adalah umat pertengahan, umat wasatiyah yang tashhadu 'alan nas allati hiya ummah allati tashhadu hiya al ummah, yang dia menjadi saksi atas manusia sekalian di dunia wal akhirah. Jawabnya yang lewat sudah ada itu ya. Atau akan datang barangkali. Kita menjadi syuhada atas manusia. Yang menjadi saksi atas manusia, maksudnya nasnya ini umat-umat yang terdahulu. Dan juga umat yang ada sekarang. Islam bisa berdialog dengan penduduk Taurat, Injil, Zabur. Karena yang lempang, Taurat, Injil, Zabur, Quran serupa. Musaddiqul lima baina yadai. Quran ini membenarkan yang di depan. Asal jangan yang di depan itu ditukar, itu masalahnya. Taurat identik sejalan dengan Quran. Zabur identik sama dengan Quran. Injil juga sama. Taurat sama. Yang namanya Taurat, yang namanya Injil, yang namanya Zabur. Serupa dengan Al-Quran. Karena Tuhannya pun satu. Millah yang berbeda kan. Din sama, millah berbeda. Syariatnya beda. Dinul Islam semua itu. Tapi millahnya beda. Cara sholatnya, jumlah rokaatnya, cara membersihkan najis, cara berudu, bertayamum, mandi hadas besar, mengurus najis, beda. Yahudi dengan Islam, Nasrani dengan Islam ada perbedaan. Mereka berat, kita ringan. Fa'amma fid dunya. Maka ada pun pada dunia, fa'innaha sami'at akhbaro kullil ummatis sabiqah. Itu dia. Fa'amma fid dunya, karena kita tashhadu 'alan nas jami'an fid dunya wal akhirah. Lalu dijabarkan sekarang. Fa'amma fid dunya, maka ada pun pada dunia. Fa'innaha sami'at, maka sesungguhnya dia umat, sami'at akhbaro. Dia mendengar kabar-kabar atau berita-berita setiap umat yang lalu. As-sabiqah. Dari mana dengarnya? Fi kitabihal akbari, pada kitabnya yang besar.
Allazi huwal Qur'anu, yang dia adalah Al-Quran. Au an-nabiyihal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Atau kita mendapat khabar, sami'at. Kita mendengar dari hadis Rasul kan? Kita mendengar dari firman Allah, dari hadis Rasul. Silakan. Sini pun boleh. Umat itu sami'at. Akhbaru kullil ummati sabiqah. Umami sabiqah mendengar kabar umat-umat terdahulu. Masuk. Sini. Geser sedikit kemari. Mendengar kabar-kabar setiap umat yang lalu di dalam kitabnya yang besar, yakni yang dia adalah Al-Quran. Au an nabiyil Mustafa, atau dari nabinya yang pilihan, Mustafa sallallahu alaihi wasallam, fima jaa anhu, pada apa, fima, ma ini kembalikan kepada hadis atau kitab hadis. Jaa anhu, dia datang darinya. Kita dapat berita dari Nabi SAW pada apa yang datang dia. Atau mau kita singkat, pada kitab hadis yang dibawakannya. Boleh aja kan? Fatasma'u akhbarul usati wal muti'ina. Maka dia mendengar berita atau kabar-kabar pelaku maksiat atau orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang taat, patuh. Kita sudah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran kisah tentang umat Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Nuh, anak-anak Nabi Adam, yang satu membunuh, satu terbunuh, yang satu berkurban jujur, yang satu berkurban ecek-ecek. Sudah jelaskan Quran. Dari situ kita tahu kabar umat terdahulu. Yang usad pun tahu kita, yang patuh pun tahu kita. Wal musaddiqina, wal mukadzibina, orang-orang yang membenarkan dan orang-orang yang mendustakan. Tahu kita dari Al-Quran. Karena Al-Quran menceritakan semua itu. Isi Al-Quran, Syekh Nawawi Al-Bantani, dia mengatakan 6.000 ayat itu. Ayat Al-Quran itu dalam kitab Hiyatul Nihayatul Zain, Quran itu isinya 6.666. Begitu kalau beliau. Cuma mana dia menghitung dulu itu ya. Syekh Nawawi Al-Bantan dan Sirajuddin Abbas juga mengungkapkan ini. Paling boleh Al-Quran disebutkan paling banyak 6. Sirajuddin Abbas dalam kitabnya jelaskannya itu. Boleh dibilang maksimal 6.666 ayat. Boleh dibilang Al-Quran berisi minimal 6.000 ayat. Ditambah satu ke belakang, ditambah satu ke muka, haram. Kata Sirajuddin Abbas. Berarti siapa mengatakan Quran yang 6.667 ayat, haram. Siapa mengatakan Al-Quran 6.659 ayat, haram. Berarti kurang satu. Apalagi dikurangnya banyak. Tambah satu pun nggak boleh. Tambah kurang satu pun nggak boleh. Dan juga Muhammad Yunus bilangnya begitu. Profesor Muhammad Yunus. Di dalam kitabnya tentang ilmu tafsir. Maksimal 6 dan minimal 6.000. Dan mereka mengatakan dua-dua bahwa yang tercetak 6236. Itu Quran kita sekarang ini. Yang tercetak. Yang beredar ini di Indonesia lah. 6.236 ayat. Jadi sudah sama-sama tercakup lah dari dua pendapat itu.
tidak lebih dari 6.666 ayat dan tidak kurang dari 6.000. Begitu. Tapi kita tidak tahu berapa Quran yang dicetak di Amerika. Berapa yang dicetak di Rusia. Nggak tahu kita. Tapi kalau ulama-ulama yang di macamnya serupa, yang di Lebanon sama di Australia, di Sydney serupa. Jadi yang rata-rata mungkin cetakan ini 6236 itulah yang dicetak. Kata Nihayatul Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani, Quran itu berisi amar 1000. Nahi 1000. Wa'ad 1000, janji baik. Mengkabarkan yang khair-khair lah itu kan. Itu wa'ad. Yang wa'id 1000 juga. Yang menceritakan yang buruk-buruk. Buruknya maksudnya cerita tentang orang durhaka, orang maksiat, orang pelaku khamar, minum tuak, judi, lotre, apalagi berzina, umat dulu yang durhaka. Wa'ad 1000, wa'id 1000. Jadi amar 1000, nahi 1000, wa'ad 1000, wa'id 1000, baru kisah hikayat 1000. Baru amsal yang tiwar 1000. Sudah 6.000. Menyangkut halal haram 500. Menyangkut nasih mansuh 100. Baru dikir doa istighfar 66. Itulah kalau beliau. Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab Nihayatul Zain. Itulah yang sudah dikabarkan Quran kepada kita. Itulah dia ini. Ini Said Malik ya. Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani. Ulama ini berarti zuriatnya Hasan ini. Cucu Rasul. Luar biasa itu dah. Wa jazaa kullin. Yang akhbar usad, akhbar muti'in, akhbar musaddiqin, akhbar mukadzibin, wa jazaa kullin. Kalau ini mau kita panjangkan, wa jazaa kullin minhum. Itulah ini. Wa jazaa kullin minhum. Geser sikit. Angkatkan. Dan balasan setiap-tiap dari umat itu yang lalu itu dijelaskan oleh Allah. Apa balasannya? Orang ada umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, kaum Samud, kaum Ad. Pak Ujang masuk. Tuntaskanlah dulu ya. Ada yang dianjurkan angin, datang angin sor-sor. Wah, itu tidak tanggung itu lagi. Anginnya kencang, anginnya ada yang angin panas, ada yang sangat dingin. Ya mati semua umat itu. Ada yang umat Nabi Lut ditukar putar. Yang aliha safilaha, dijalikan yang atas ke bawah, yang batas yang bawah ke atas. Hancur leburlah. Jadi laut mati namanya itu kan, umat Nabi Lut itu. Sini ada sungai mati. Kalau umat Nabi Lut, laut mati. Itu sudah diakhbar oleh Al-Quran. Itulah maksudnya ini. Wa jazaa kullin. Wa tasma'u akhbarul anbiya'i wal mursalin. Dan dia dengar kabar-kabar para nabi dan para rasul-rasul. Ini kita jangan lupa kenapa dia tetap tasniah kan? Muannas ta kan? Karena umat. Jangan lupa. Karena umat itu tadi. Jadi umat Muhammad Rasulullah yang wasatiyah ini mendengar kabar-kabar para nabi dan para rasul.
Al-Usad juga, Al-Muti'in juga, Musaddiqin juga, Mukatibin juga. Balasan yang mereka terima. Yang menjadi apapun ada, jadi babi ya, jadi monyet, ya Allah, hancur-hancuran. Luar biasa. Tapi orang ini pintarnya orang-orang orientalis Kristen, orientalis Barat, penganut agama Kristen, menulis tafsir Quran, menulis terjemah Quran, menulis usul hadis, menulis hadis, tafsir hadis semua, mereka tulis, mereka putar. Peristiwa Nabi Musa dengan Fir'aun, peristiwa apa namanya lagi, yang laut membelah terbelah, diputar orang tuh maknanya itu. Jadi semacam mereka bilang dongeng. Asatirul awalin lah, Quran juga sudah bilang begitu. Tapi disambung oleh orientalis Barat yang beragama Kristen. Diputar orang tuh. Sehingga intinya Quran itu cakap Muhammad. Quran itu olahan Muhammad. Luar biasa. Kristen lah. Karena mereka inadan, hasadan, inadan, dengki, dan cemburu. Karena kebenaran Quran, keotentikan Al-Quran, dan kejujuran Al-Quran, dan ketinggian balagohnya Al-Quran. Mereka dengki, benci, cemburu, inat. Itulah mereka. Watasma'u akhbarul anbiya'i wal mursalin wal awliya'a was salihin, dan para wali-wali dan orang-orang saleh. Wa a'malahum, dan amal mereka, pekerjaan mereka, kegiatan mereka. Wa jihadahum, dan perjuangan mereka. Semua dijelaskan oleh Al-Quran. Wa tadhiyatahum, dan pengorbanan mereka. Wa tadhiyatahum, dan pengorbanan mereka. Pengorbanan ini kan macam apa nih? Macam Idul Adha, kurban. Jadi kurban itu bisa korban kan, bisa kurban, bisa pengorbanan bentuk korban asli, berarti kambing, unta, lembu, sapi, domba. Itu korban asli lah itu. Tapi makna pengorbanan ini tadhiyatahum. Wa ma laqau. Kalau laki ini kan bertemu, pada asalnya menemui. Wa ma laqau, apa yang mereka alami. Situasi yang mereka hadapi, baik yang baik buruk, semua kan mereka alami, namanya laqau. Malakau min anatin, dari penderitaan. Dalam surah At-Taubah ada anitum, penderitaan itu kan. Apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Apa yang kamu rasakan penderitaan. Azizun alaihi ma anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Min anatin, dari penderitaan. Wa ta'abin, ta'ab. Kesulitan, kecapean. Wa masyaqqatin, kepayahan. Atau bisa dimaknai jerih payah. Jadi semua diberitakan oleh
Al-Quranul Karim. Tsumma tubdi. Kemudian dia nyatakan. Ra'yaha, pendapatnya. Umat Muhammad ini punya pendapat. Dinyatakannya. Fihim, pada mereka. Watazinu, dan dia menimbang. Umat Muhammad yang Mustafa ini punya pendapat dan dia bisa menyatakan pendapatnya terhadap mana yang baik buruk, mana yang benar dan tidak benar dari umat yang lalu, dan menimbang qimatahum, nilainya mereka. Qimah itu harga, nilai ya. Menilai harga mereka, menilai nilai mereka. Ya kalau umat dulu taat patuh sama Rasulnya, ya terangkatlah, sama lah dengan kita kan. Tapi kalau umatnya dulu melawan Rasulnya, hinalah dan mendapat bala, cobaan. Watasawwuratihim, dan tasawurnya mereka, prinsip apa? Persepsi mereka. Yang di dalam otak mereka, pemahaman mereka bisa dinyatakan oleh umat Muhammad. Tasawurnya, pikiran mereka, persepsinya mereka, pandangan mereka. Wa taqalidahum, tradisi atau kebiasaan mereka. Mereka disebut punya tradisi, punya taklid. Wajadana alaihi aba'ana. Kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami menyembah berhala. Teruslah kami sembah. Itu taklidnya mereka kan. Itulah tradisi mereka. Wa syi'aratihim, dan syiar mereka. Syiar ini ya termasuk slogan-slogan mereka. Yang paling banyak membuat syiar mereka, patung-patung itu kan orang beragama luar Islam. Kita lihatlah di barat sana, di mana-mana patung. Ada yang berhasil sedikit bikin patungnya. Sampai-sampai patung Bunda Maria pun ada. Patung Yesus Kristus pun ada. Si Nelson Mandela pun bikin orang lah patungnya. Gubernur-gubernur, presiden-presiden yang ada di barat itu pakai patung itu. Itulah syiar mereka itu. Itu diketahui oleh umat Muhammad. Fatufasilu fi amriha. Maka dia putuskan pada masalahnya. Maka dia putuskan pada amarnya, pada masalahnya. Wa taqulu, dan dia berkata, dan dia mengatakan. Umat Muhammad mengatakan. Hada haqqum minha wa hada batilun. Ini benar darinya dan ini batal. Jadi kalau mau diuraikan, maka kitab-kitab kita semua seluruhnya, berbagai macam ribuan kitab, baik di fikih maupun di tauhid maupun di tasawuf, dari kitab yang berserakan semua, terurailah itu
Mana yang benar dari umat dulu, mana yang baik. Yang baik kita benarkan, yang buruk kita salahkan. Itulah kita ummatan wasatah. Wa amma fil akhirati. Tapi kalau umat Islam mengemukakan, umat Muhammad ini mengemukakan pendapatnya, marah orang itu. Itulah pula sekarang. Marah, Kristen marah, Yahudi marah, Israel marah, Perancis marah, Portugis marah, Spanyol marah. Begitulah. Kalau mereka membuat film-film karikatur menggambarkan Muhammad, marah umat Islam. Marah orang tu. Karena Islam punya prinsip, disampaikan ajaran yang benar. Tapi marah orang tu. Itulah timbul gejolak di dunia ini. Wa amma fil akhirati, dan adapun pada akhirat, fa innahu idza kana yaumul qiyamati, maka sesungguhnya apabila adalah nanti pada hari kiamat, wa waqafan nasu lisu'ali, dan ukuflah. Ukuf di sini macam ukuf di Pak Arafah itu kan kumpul. Kumpul, berhimpun, berkumpul, bertahan di tanah Arafah. Ukuf namanya itu. Nanti manusia pun di alam mahsyar ukuf, berhenti. Tidak tahu kemana. Nanti manusia ukuf di Arafah. Dia apa? Di mahsyar. Wa waqafan nasu lisu'al, dan manusia ukuf untuk bertanya. Nanti di mahsyar kan ada hisab, ada kitab. Di hisab ada kitab, catatan, tulisan, hasil catatan, raqib atid. Kemudian ada mizan, timbangan. Semua ditimbang. Kafir, muslim, mukmin, sabiin, Yahudi, Nasrani, Wasaniyah, semua ditimbang. Yuhasabu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Itu kan salah satu bukti bahwa nanti akan ada perhitungan. Dihitung semua. Jadi wa waqafan nasu lisu'al, dan manusia ukuf untuk soal, bertanya. Bagaimana kita ini? Bagaimana kita ini? Kemana mau diapain kita ini? Semua soal. Yuqalu li ukulli ummatin. Nanti akan dikatakan bagi setiap umat. Jadi semua umat akan ditanya. Ada yang bertanya dari pihak malaikat. Perintah Allah. Inilah salah satu pertanyaan itu. Hal ballaghakum rasulukum? Adakah telah disampaikan kepada kamu oleh Rasul kamu? Itulah salah satu pertanyaan. Fayaquluna la. Umat bisa pula mengatakan la. Tidak ada. Membongak betul itu ya. Umat mengatakan la. Fayuqalu lirrasuli allazi ursila ilaihim. Lalu dikatakan kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Hal ballaghta qaumaka? Adakah engkau sudah menyampaikan kepada kaummu? Fayaqulu na'am. Rasul itu mengatakan, sudah, saya sudah sampaikan. Ya berarti yang salah satu yang terparah umat Nabi Nuh lah kan. Umatnya 950 tahun berdakwah, enggak sampai 100 yang beriman di sampan itu. Bagaimana itu ya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu umatnya kalau tanya, udah sampaikan Nabi Nuh sama kalian? Enggak ada katanya. Hebat itu. Dia tanya Tuhan Nabi Nuh, sudahkah sampaikan?
Sudah ya Rob. Inilah dia sekarang. Ini kan contoh yang diuraikan Syekh Said Malik ini. Karena dia baca dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu na'am. Rasul bilang sudah. Fayuqalu, dia ditanya. Maka dikatakan, man yashhadu lak? Siapa yang menjadi saksi sama kamu? Saksimu siapa? Fayaqulu. Jadi Rasul itu rupanya nanti akan mengatakan ini. Fayaqulu, Rasul-Rasul akan mengatakan Muhammadun wa ummatuh, yang menjadi saksiku Muhammad dan umatnya. Itulah dia. Nampaklah bagaimana kita kehebatan Rasulullah dan juga kehebatan umat Muhammad ini. Luar biasa. Fayaqulu umat Muhammadun wa ummatuh. Saksi saya umat Muhammad dan umatnya. Fayudu'a Muhammadun wa ummatuhu. Maka dipanggil, diseru Muhammad dan umatnya. Fayuqalu lahum. Maka dikatakan bagi mereka. Rasulullah dipanggil, umat Muhammad dipanggil. Teknisnya nantilah itu. Kita enggak. Pokoknya inilah pembahasan dari hadis. Rasulullah diseru, umat Muhammad diseru. Lalu dikatakan kepada Rasulullah dan umatnya. Hal ballagha hada qaumahu? Adakah sudah dia sampaikan oleh ini kepada kaumnya? Apakah sudah disampaikan Rasul ini kepada kaumnya? Fayaquluna. Maka mereka berkata, na'am. Rasul mengatakan na'am, umat Muhammad mengatakan na'am. Maksudnya umat Muhammad, siapa nanti umat Muhammad itu belum sampai ke situ pembahasan ini kan. Ya siapa yang diizinkan oleh Allah juga nanti kan menjadi saksi. Pokoknya umat Muhammad. Umat Muhammad dan Rasulullah Muhammad mengatakan na'am. Fayuqalu lahum, maka dikatakan bagi mereka. Wa ma adrakum? Apa yang membuat tahu kamu? Dari mana kamu tahu itu? Kalian di belakang lahir kok tahu-tahuan yang di depan. Wa ma adrakum? Dan apa yang memberitahu kepada kamu? Fayaquluna, maka mereka mengatakan, jawab umat Muhammad dan Rasulullah Muhammad, Ja'ana nabiyuna. Datang kepada kami nabi kami. Fa akhbarona. Lalu dia kabarkan kepada kami. Anna rusula. Bahwasanya rasul-rasul. Qad ballaghu. Sungguh sudah mereka sampaikan. Itulah jawabnya. Luar biasa umat Rasul ini ya. Ja'ana nabiyuna wa akhbarona anna rusula qad ballagu. Sudah menyampaikan. Mereka sudah ballagu mereka. Fadzalika qaulu ta'ala, maka demikianlah tunjukkan qaulnya Allah Subhanahu wa taala, litakunu syuhada'a 'alan nas. Inilah rupanya litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa ja'alakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Luar biasa. Jadi Rasulullah, umat Muhammad Rasulullah nanti menjadi hakim. Namanya saksi. Saksi para rasul dan saksi para nabi-nabi yang sudah lebih awal berdakwah kepada umat ini. Yang akan datang, Robi'an, Yusrus Syari'atil Muhammadiyah. Kemudahan umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini aja kita. Walhamdulillahirabbil alamin.